Ini coba roomnya terbatas, pantarkan ini, pantarkan ini. Ini kan kelihatan sekali. Ya, jadi ini roomnya terbatas. Ya, roomnya terbatas. Room itu apa? Ring of motion atau luas gerak sendi. Jadi cedera itu akan berpengaruh terhadap persendian. Yaitu apa? Yaitu terjadi penurunan luas gerak sendi atau penurunan roomnya terbatas ya. Ini masih ada hitamnya, ini nanti dikasih air hangat ya. Ya ini sakit sekali. Ini sakit sekali. Nah, ini beda. Ini kan dan ini. Iya, guri tuh. Iya. Ini baru betisnya, tapi ini semua yang paling sakit malah sini. Lihat ini. Ini sudah nggak apa-apa. Tapi yang ini teman-teman lihat ini. Ini sakitnya ini sama ini 2 kali lipatnya. Ini lihat ini, serian ini. Ini, halo. Ini, tadi sakitnya nggak seperti ini kan? Betul ya? Kalau ini kan bisa tahan tadi ya. Kalau ini kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Tewan, MCO Massage Keluarga. Kali ini MCO dapat pasien dari Jakarta dengan Mas siapa? Adin. Mas Aidin ini mengalami cedera ankle ya. Cedera ankle sudah dari bulan apa nih? Bulan 2 November. 2 November ya. Ini coba roomnya terbatas, pantarkan ini, pantarkan ini. Ini kan kelihatan sekali. Ya, jadi ini roomnya terbatas. Ya, roomnya terbatas. Room itu apa? Ring of motion atau luas gerak sendi. Jadi cedera itu akan berpengaruh terhadap persendian. Yaitu apa? Yaitu terjadi penurunan luas gerak sendi atau penurunan roomnya terbatas ya. Ini masih ada hitamnya, ini nanti dikasih air hangat ya. Ya ini sakit sekali. Ini sakit sekali. Nah, ini beda. Ini kan dan ini kan enggak begitu ya. Ya, karena ini cedera ankle ini sudah lama, ini kemana-mana, ini kakinya sudah mengecil. Ya, ini kakinya mengecil. Ya, contoh lihat ini. Ya, ini. Dilihat ini beda. Ya, ini beda. Tapi ini kan lebih lembek. Nah, ini kan lebih kenyal. Nih, ini lebih istilahnya lebih apa ya? Ya, ototnya menurun lah intinya. Ya. Mas Adin ini sudah November kemarin ya, sudah di ronsen ya, aman ya, aman. Jadi ini tulangnya aman, tapi ini mengalami sakit masih luar biasa. Ini aja sakit teman-teman semua. Ini kan tidak apa-apa ya. Ini contoh bahwa ini mengalami spasme hebat atau kekakuan otot kan itu loh. Ini. Nah, ini. Kita akan rilis ototnya ini. Ya, lama kita nggak buat video nih, hampir sebulan ini. Karena sesuatu sakit sekali, aduh, gurih, rasanya gurih mas ya? Gurih banget. Iya, gurih tuh. Iya. Ini baru betisnya, tapi ini semua yang paling sakit malah sini. Lihat ini. Nah, kita rilis ototnya.
Sudah dipijit ya? Belum? Belum? Kenapa belum? Nggak berani? Nggak berani Pak, kan diedukasi. Iya. Jadi Mas Adin ini sudah tahu saya. Jadi bagaimana cara penanganan cedera engkel. Jadi dulu selama seminggu. Setelah itu apa? Yaitu lakukanlah kompres air hangat. Nah menunggu kesini kan sebulan ya. Iya, harusnya saya jadwalnya kosong bulan langsung. Ya. Oke, kita cek dulu kakinya. Set. Halo. Ya. Bisa ya? Kok bisa? Bisa kan? Udah beda kan? Oh, udah. Jadi inilah itu loh. Jadi cedera engkel itu ya, sebenarnya mudah. Ya, kalau dilakukan dengan SOP yang benar. Nah, ini pakai ilmu bukan pakai ngilmu bukan. Gitu. Nah, ini sudah nggak sakit kan? Nah, contoh ini tadi kan dia sakit sekali, ini sudah tidak apa-apa. Oh, udah apa kan? Iya. Ini. Ya, ini bukan tipu-tipu ya. Nanti juga ada tipu-tipu. Pak Arif tipu-tipu. Kalau cuma satu video mungkin agak tapi banyak videonya. Ya, kan saya nggak pernah skip kan itu. Saya lost kan itu. Beneran. Nah, beneran. Karena saya niat saya memang benar-benar edukasi kan gitu loh. Bukan pakai dalil yang lain. Ini pakai ilmu. Nah, ini kan sudah sakit tak? Nah, ini teman-teman, kebetulan semua. Karena sudah lama ini kan. Nah, jadi sakitnya luar biasa teman-teman semua. Nah ini sudah nggak apa-apa. Tapi yang ini teman-teman lihat ini sakitnya ini sama ini 2 kali lipatnya. Ini lihat ini serian ini. Halo. Ini, tadi sakitnya nggak seperti ini kan? Betul ya? Kalau ini kan bisa tahan tadi ya. Kalau ini kan janganlah memelihara sakit atau cedera. Serahkan pada ahlinya. Nanti dilanjut ya, dikasih kompres air hangat. Nanti habis itu latihan. Ini kakinya sudah enteng, udah beda tuh. Ini kan, udah. Tinggal ini aja. Iya, itunya. Sakit semua. Jadi sebelum cedera ini sudah lihat saya. Sudah lihat. Oh gitu ya. Jadi karena formnya waktu itu kan rasanya nyeletik. Cuman kayak udah aduh lama banget gitu kan. Ternyata kecelakaan. Langsung. Jelas sekali. Iya. Jadi Mas Adin ini efek ini dari kecelakaan ya. Karena sudah di rongsen, tidak ada fraktur, jadi kita terima. Kalau ada fraktur kita enggak terima. Baik. Oh. Nah, ini bentar lagi Mas. Tidur aja, tidur. Kalau susah tidur aja, biar enak. Iya, makanya itu. Apa terlalu kenceng saya? Enak. Turun lagi. Nah, ini sudah aman teman. Sakit tak? Oh, sudah. Ini sudah nggak sakit. Bener loh ya. Ini kesaksian orang banyak. Nanti tonton orang banyak. Nanti kirain sandiwara. Jadi masas itu ada ilmunya teman-teman semua. Jadi masas itu bukan katanya. Jadi masas itu ada ilmunya. Apa ilmunya? Yang pertama harus tahu yang namanya anatomi tubuh. Yang kedua harus tahu yang namanya fisiologi. Berikutnya harus tahu yang namanya ilmu kinesiologi.
harus tahu yang namanya patologi. Yang terakhir harus tahu kontraindikasi massage. Nah, itu loh. Jadi tidak semua cedera itu di massage, nggak boleh. Contoh apa yang nggak boleh? Satu adalah fraktur. Ya, fraktur tuh nggak boleh di massage. Yang kedua adalah strain. Ya, itu robekan otot, nggak boleh di massage. Berikutnya adanya dislokasi, itu nggak boleh di massage. Strain sprain itu nggak boleh dimasas dulu. Cedera baru nggak boleh dimasas. Bukan langsung kena langsung dimasas, ya tambah rusak. Jaringannya rusak kan gitu. Ya, ilmu fisiologi berperan. Mengapa sakit itu fisiologi? Nah, gitu loh. Kok ini kaku kan anatomi. Nah, itu loh. Mengapa sakit? Itu tadi fisiologinya karena mengalami kekakuan. Jadi kekakuan itu menekan sabu-sabu saraf. Setelah kita rilis, juga sakit gak nih? Halo, sekarang duduk. Nah, tadi digini aja sakitnya bukan main kan? Ya ini real ya? Real ya? Asli sakit. Tapi bukan. Tadi sakit, sekarang sudah enggak. Ya ini ya teman-teman semua. Inilah ilmu. Kalau ilmu berperan itu ya sangat membantu. Tapi kalau nggak tahu asal pijat, bertambah buruk lah itu. Contoh seperti ini. Ya sekarang tunggu. Nah, ini teman-teman semua. Waduh, ini memang pinggangnya masalah. Turun lagi mas, turun lagi tuh. Oke, udah. Nah, kita akan lanjutkan bagian yang belakang teman-teman semua. Ini sakit sekali nih, lihat ini. Ini sakit sekali nih. Ini enggak apa-apa, ini betul mas ya, ini. Wah, ini sakit sekali nih. Iya teman-teman. Ini dan ya. Inilah cedera. Jadi cedera itu akan berdampak kemana-mana. Nah, makanya kalau cedera itu setelah dibetulkan jangan langsung dibuat main dulu. Atau dibuat aktivitas berat dulu. Karena apa? Karena ototnya belum siap, sendinya belum siap. Harus latihan penguatan dulu. Nah. Tangan samping. Ya. Nah, ini aja teman-teman semua. Jadi massage itu diberikan bagian yang lunak. Nah, jadi massage itu diberikan bagian yang lunak. Ya ini. Lunak itu apa? Adalah di otot. Tidak boleh di persendian. Ini nggak boleh. Ini akan berisiko lebih buruk. Ya akan lebih buruk. Gitu loh. Yang namanya massage itu adalah menggunakan tangan. Ya, menggunakan tangan, jari. Nah, tidak gini. Ya, ini ya. Tidak ada. Kenapa? Pedes sama sambal? Sama cabai? Sakit ini? Ya, sudah teman-teman. Nah. Ya, ini di cross ini. Tuh. Cek dulu teman-teman.
Halo, nih tidak saya balik-balik nih. Ini aman, ini aman, sudah aman. Halo, sudah halo. Ini sudah nggak apa-apa ini. Oh nggak apa-apa. Nah ini sudah selesai. Sakit tak nih? Halo, halo. Nah, sudah beda. Ini sudah selesai. Ya inilah, jadi mudah ya. Jadi ini karena Mas siapa tadi? Adin ya. Mas Adin tadi tidak melakukan pemijahan dari area yang luka karena sudah tahu teorinya, jadi aman. Ini tinggal nanti kompres air hangat, sudah selesai. Habis itu latihan penguatan. Ini sudah selesai Mas Adin. Nah ini tadi ini sudah bisa. Sudah bisa belum? Sudah bisa kan? Tadi kan nggak bisa. Tadi kan gini ya. Nah, ini sudah nih. Ini udah nggak apa-apa loh, nggak apa-apa. Tapi sayang jauh ya Mas Adin ya. Jauh dan apa? Satu, lama antrinya. Karena ya harus dimaklumi teman-teman semua. Karena ini kita atur supaya ya kita penanganannya maksimal. Balik badan Mas Adin. Oke. Cek jalan coba. Lebih ringan. Ish. Halo? Beda? Ankle-nya ini ditekuk juga nggak sakit. Tadi sakit? Jalannya harus pakai turun tangga juga. Nah, sekarang? Wah, sujud sudah. Oh, udah bagus. Iya. Latihannya itu salah satunya. Nggak bisa. Jadi bengkaknya mungkin dikompres nanti bisa. Oh bisa, nanti kompres ini dikompres air hangat. Dikompres air hangat, sudah selesai. Nanti latihan ya jangan dibiarkan. Itu. Dikasih deker gak apa-apa ini. Mungkin itu teman-teman semua. Mungkin ada yang sampaikan Mas Adin. Kalau cedera penanganannya harus tepat, benar dan tepat. Iya. Kalau salah bisa makin parah. Wah gitu ya. Mantap. Mantapnya sana, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, tim verifikasi dari MCO Arif. Di sini akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pendaftaran. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan atau teman-teman olahragawan yang mengalami cedera dan membutuhkan bagaimana tata cara mendaftar di MCO Arif. Tidak lupa teman-teman subscribe dulu, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan beberapa informasi-informasi terbaru dari YouTube MCO Arif. Oke, pertama update dulu aplikasinya karena kita sudah mengalami berbagai perubahan dan update yang terbaru. Jadi teman-teman yang sudah menginstal terkadang lupa atau tidak mengupdate aplikasinya, sehingga kami sarankan untuk diupdate dulu, dibuka di Play Store. Yang kedua, beberapa menu sudah muncul, yaitu form pendaftaran, status registrasi, biaya penanganan, informasi jadwal, dan FAQ. Untuk pertama, form pendaftaran. Pada informasi pendaftaran memberikan sebuah peringatan, yaitu mohon maaf kami tidak menangani satu cedera baru, estimasinya adalah cedera akut dari hari pertama sampai hari ke-8. Yang kedua patah tulang atau fraktur, retak, dislokasi. Yang ketiga adalah kelainan tulang. Yang keempat stroke. Yang kelima lumpuh. Dan yang keenam diabetes dan penyakit dalam lainnya. Kemudian lanjut mulai. Langsung isi jenis cederanya. Pilihlah jenis cedera sesuai yang digambarkan
pada menu-menu jenis cedera. Jika tidak bisa melihat jenis cedera, lihatlah pada biaya penanganan. Yang kedua, lama cedera. Yang ketiga adalah isi dengan jelas berapa kali terapi di MCO atau di tempat lain. Yang selanjutnya adalah penyebab cedera. Jelaskan dengan rinci kronologis terjadinya cedera, atau masih beraktivitas atau masih bisa berjalan, yang terganggu tentang kenyamanannya. Selanjutnya, pencet atau klik tombol selanjutnya, pilih cabang olahraga. Ada beberapa cabang: sepak bola, bulu tangkis, futsal, atletik, renang, bola basket, dan sebagainya. Pilih salah satu, misalkan karate. Status olahraganya sesuaikan hobi, atlet, atau lainnya. Jadi kalau untuk lansia yang mengalami cedera dan sudah tidak beraktivitas olahraga, mohon dijelaskan masih beraktivitas berjalan atau jalan pagi masih normal. Pilih lainnya. Kemudian klik tombol selanjutnya. Isi data pribadi, nama harus diisi, jenis kelamin harus diisi, tinggi badan, berat badan, usia, pilih pekerjaan, alamat, nomor HP. Tujuan nomor HP di sini agar kami dapat menghubungi pada saat di hari H, pada saat penanganan. Jika kami tidak buka atau Bapak Ibu masih dalam perjalanan yang menandakan adanya terlambat datang atau hal-hal yang lain. Kemudian submit, misalkan nama Aziz, jenis kelamin laki-laki, pilih tinggi badan 160, berat badan 75, usia 35 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat Semarang, nomor HP bisa ditulis 0000 sekian. Selanjutnya, kemudian lanjut. Di sini ada pemberitahuan, mohon tunggu proses verifikasi oleh Amin MCO Arif. Jika verifikasi berhasil, silakan pilih jadwal yang tersedia. Lakukan pembayaran dengan metode yang telah disediakan. Submit. Kembali ke beranda, cek status registrasi. Jika ada status registrasi menunggu verifikasi, itu artinya menunggu. Estimasi verifikasi diusahakan tidak lebih dari 1 kali 24 jam. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada status sudah disetujui. Jika status sudah disetujui, silahkan diklik, pilih jadwal. Silahkan di scroll ke bawah. Jika ada warna hijau itu dapat dipilih, namun jika merah slot sudah habis. Pilih salah satu jadwal, misalkan hari Kamis 14 Desember 2023. Klik. Di sini menerangkan bahwa apakah Anda yakin memilih jadwal ini. Jika tidak yakin, jangan dilanjutkan. Jika yakin, pilih ya. Tunggu sebentar, akan muncul bank-bank yang ditunjuk, yaitu salah satunya Bank Mandiri, BNI, Permata, BRI. Mohon tidak memilih bank yang berbeda. Jika mentransferkan, misalkan yang dipilih BNI, transfer dari bank lain, mohon tidak. Jadi diharapkan mentransfer sesuai bank yang dipilih. Misalkan saya pilih bank BNI. Di sini ada cara bayar, ada lewat ATM, ada internet banking, ada mobile banking, ada via bank lain.
kami sarankan transferlah sesuai dengan bank yang dipilih. Jika pada saat diklik di status registrasi tidak muncul pada saat memilih jadwal, silahkan keluar dari aplikasi dulu, kemudian masuk lagi, klik status registrasi. Di situ akan muncul menunggu pembayaran. Jika menunggu pembayaran, silahkan klik lanjutkan, pilih bayar, dan akan memilih bank yang dituju. Jika tidak memiliki bank yang sesuai semua, silahkan pilih BRI, dibayar di agen atau retail kecil yang bertuliskan BRI Link. Di sana akan dibantu untuk proses pembayarannya. Jika terjadi pembayaran dan saldo sudah terpotong, namun